Sepertinya Pak Prabowo nggak ngerti, nggak paham gimana cara presiden bekerja ini. Ini saya ngeritik, bukan menuding, bukan melecehkan. Supaya Pak Prabowo belajar lagi, memahami apa yang akan dilakukan. Yang ada di dalam pikirannya, penting peresmian presiden sedang dilakukan. Bila perlu setahun full, kan repot. Tidak terasa ya, kita sudah di minggu kedua bulan puasa, di bulan Ramadan ini. Lalu saking asiknya Begawan ngamatin politik, gak terasa waktu cepat berlalu. Nah di edisi libur hari ini, Begawan pengen ngangkat perkara tentang trio JPS. Yang kesannya cuma regudak-reguduk. Rubuh-rubuh gedang, rono, rene, upiang-upiung, kompak gitu, bareng terus. Aslinya tidak seperti yang terlihat. Mereka itu di hadapan rakyat ya ketoknya cocok. Kelihatannya solid, padahal ya maksudnya ya terlihat bersatu, sejatinya berseteru. Lalu mau bagaimanapun, trio JPS bukan orang kemarin sore. Bukan politisi baru gitu. Kalau bahasa Jawa itu politisi ingkang sangat enggal itu baru. Yang enggak punya wawasan luas, yang mudah dipengaruhi, bukan itu. Itu politisi-politisi kawaan. Loh, bisa jadi sekarang bersama, minggu depan, bulan depan, pokoknya tahun depan. Enggak jaminan ini trio JPS masih bareng. Oh iya, siapa ini yang tak maksud trio JPS itu? Tadi kok lupa tak sebutkan. Ini bukan trio jejaring pengaman sosial. Bukan pula trio joget pas seneng, enggak. Apalagi trio jajan saat puasa, enggak. Malah dosa nanti puasa jajan. Nah, trio JPS yang Om Begawan maksud ini, saya sebutin aja ya, ini Pak Jokowi, Pak Prabowo, sama Pak SBY. Bener toh, singkatannya kan JPS. Jokowi, Prabowo, SBY. Dan apa yang tak nilai, bila ketiganya lagi sama-sama memantau, menjagani atau menimbang-nimbang kemungkinan ada sesuatu yang bisa ngejebak posisi politik mereka. Ini analisa bagaimana ini? Kita harus pintar dalam menganalisa politik. Supaya kita tidak dihapusi sama mereka-mereka yang ada di atas. Kebetulan sebelum puasa, mereka kan runtang-runtung itu, bareng. Koyo tergandengan. Nah sering bareng ya. Baik di peluncuran Danantara, di Magelang itu malah nyanyi bareng itu. Parade Senja juga iya, di malam penutupan retreat itu. 3 presiden bersamaan dan jedul dengan uniform yang sama. Bukan hanya itu, karaokean bareng itu, nyanyi bareng. Lalu bagi para fans, pendukung atau pihak yang pro Prabowo dan pemerintah, akan melihat positif. Mereka menganggap terus barengnya mereka menunjukkan kesejukan politik. Prabowo memancarkan aura positif, aura kebaikan. Ya wis ngono-ngono kuwi kata mereka itu. Pokoknya yang apik-apik. Ditambah Presiden ke-6 dan ke-7 diberi penghormatan yang tinggi, dihargai dengan layak. Salah satunya adalah mendapatkan sebagai Dewan Penasehat Danantara. Ini. Loh, Anda mau jujur loh, apakah hubungannya ketiganya itu? Rasa yang ada dalam diri mereka itu berada atau memiliki perasaan yang sama. Nah, ibarat orang lagi falling in love gitu loh. Sing ke taman asmoro, bahasa Jawanya itu. Adakah mereka beneran saling memberi dan menerima? Ya, subjektif penilaian Om Begawan, ada cinta yang bertepuk sebelah tangan. Kaya lagu nih Bruri Pesulima. Lu Prabowo memberi tanpa pamrih, namun 2 yang lain tidak begitu. Di trio JPS tadi yang saya sebutkan, istilah tadi, tak akui babakan kekancan, pertemanan, persahabatan. Sing losdol randuwe pikiran aneh-aneh ya presiden sekarang Pak Prabowo ini. Dia itu wis gak mikir elek. Hanya positive thinking yang ada di pikirannya Pak Prabowo.
Ya termasuk karo kabinet atau pejabat. Kabeh do jejeg bekerja serius buat rakyat. Nah, bagi Ketua Umum Gerindra ini, jajaran pemerintah pusat di BUMN, dibabakan di badan dan lembaga negara. Ya kabeh niate mencari surga, lurus kabeh niate. Tidak ada yang duwe niat garong maling, belas tidak ada. Nah, itu yang dalam kacamata subjektif Begawan. Tapi presiden sekarang tidak bisa membedakan. Kabeh diyakini bakal kerja beneran. Karena Pak Prabowo mikirannya positive thinking. Selalu melihat kepada orang lain baik. Wadah liane ora cedok. Kenyataannya banyak yang gelibet. Sedangkan di mata Jokowi sama Pak BY jelas wis berbeda. Prabowo dengan kekuasaannya membuat nuraninya kayak terbuai, menutup kemawasan dirinya. Semua orang yang dia kenal, itu bagi Prabowo niatnya tulus semua. Ikhlas semua, mau membantu semua. Toh bila ada yang korupsi akan dimaafkan. Itu kata Pak Prabowo loh. Asal dikembalikan yang dikorupsi. Oh dikorupsi apa-apa kan balik ke yoga. Nah ini kan sebagai bentuk luasan hati, seluas samudra, pintu maafnya terbuka luas dari hati Pak Prabowo. Tapi kuwi lak dia itu kan Pak Prabowo. Ini Begawan menguraikan apa yang ada di hati Pak Prabowo. Ya yang seharusnya ya nggak boleh begitu Pak Prabowo. Ya hal yang sama ada di pikiran Pak Prabowo pada Jokowi sama SBY. Ya kena positif. SBY itu seniornya sejak di Akmil. Bukan orang yang baru dikenal oleh Pak Prabowo. Sedangkan Jokowi itu orang yang menolongnya menduduki jabatan sekarang sebagai presiden. Jadi tidak ada keraguan apapun. Keduanya berpikir negatif pada presiden yang sekarang nggak ada. Di hati Pak Prabowo loh. Pertanyaannya, apakah Pak BY dan Jokowi juga berpikiran positif kepada Pak Prabowo? Mari kita analisa, kita bedah. Punya pikiran dan perasaan yang sama seperti pikirannya Pak Prabowo? Ya kalau menurut Begawan sih enggak. Nah itu cerita welo-welo. Fakta yang sulit buat ditutupi. Antara Jokowi sama Pak BY itu gak iso klop. Meski bareng datang bila diundang presiden. Mereka itu kuat-kuatan dablek kok. Keduanya juga bersikap hati-hati, waspada pada karakter Pak Prabowo yang kurang teliti bila bekerja. Ini pandangannya Begawan. Lah kebenaran Pak BY sama Jokowi itu kan baru saja jadi penasehat. Penasehat Danantara, lembaga pembiayaan investasi baru di Indonesia. Nah, lembaga ini mengelola duit dan aset yang total tembus 14.000 triliun. Wadalah ini. Waduh ini. Berapa kali APBN ini? Kan yang ngedap-edap ini. Nek gak digarap bener bisa mengakibatkan keduanya berhadapan sama hukum loh. Hati-hati. Maka dari itu bapaknya Wapres sama bapaknya Menko Infrastruktur dan Pemukiman Wilayah itu sama-sama meling, berpesan, termasuk menandaskan ada keraguan dan antara ini bakal lancar atau malah akan tersandung kasus. 14.000 triliun loh, hati-hati. APBN kita itu hanya 3.600 triliun loh, ini bisa 4 kali. Dan sebagai mantan presiden, keduanya kan punya ukuran sendiri-sendiri, punya parameter yang kemudian membuat mereka menilai mesti hati-hati dengan Danantara. Pak BY dalam status medsosnya di X, dia nulis intinya, ada banyak pihak yang khawatir tentang Danantara ini. Pihak yang was-was, meragukan tata kelola, transparansi maupun akuntabilitas atau pengelolaan serta institusinya. Ini diragukan. Nah kalau Pak BY sendiri mau memahami tujuan Presiden membentuk Danantara, namun suara di luar apa yang dikhawatirkan rakyat harus jadi pelecut, membuat pengelola harus hati-hati. Nah, pengelola Danantara mesti bebas dari konflik kepentingan, politis free dan transparan pada progres. Nah, kalimat ini menunjukkan loh, Ketua Mahkamah Tinggi Demokrat jelas membatasi diri, tidak mau terjebak di lembaga.
yang berpotensi bermasalah yang akan datang. Bagaimana pandangan Pak Jokowi terkait Danantara? Ini ulasan Begawan, dari pendapat Begawan aja loh. Anda setuju boleh, enggak juga enggak apa-apa. Lah sejak awal Pak Jokowi itu menyebut pengelolaan Danantara sangat riskan dan memerlukan SDM yang mumpuni. Pengelola harus diserahkan pada para profesional yang memiliki keahlian, jam terbang, serta track record yang baik di bidang tata kelola aset maupun investasi. Nah, kekhawatiran dua mantan kan ya sama kayak kita, rakyat kebanyakan. Tapi Begawan menambahin, pengelola Danantara itu harus jujur, harus independen, dan harus punya kredibilitas yang sangat kuat. Dan ini makin memperlihatkan, kalau Danantara itu berpotensi kayak berbagai lembaga negara yang lain, yang duitnya digangsir, digerogoti, dicolong gitu aja nanti. Nah itu contohnya Asabri, Jiwasraya, BLBI, Timah, sampai Pertamina. Semuanya banyak yang dirampok uangnya dan jumlahnya triliunan, bahkan bisa tembus ribuan triliun. Lo omongan dua mantan menegaskan sikap mereka yang tidak mau gitu saja terseret institusi baru, tapi potensi masalahnya terbuka lebar. Silahkan Kompolnas cek, kapan dua presiden itu mengungkapkan gagasan atau pendapat soal Danantara, apakah sebelum peluncuran atau sudah peluncuran. Kan mereka berkomentar setelah acara resmi yang dihadiri keduanya toh, di Istana Negara. Otomatis Pak Jokowi dan Pak BY ngerti dong siapa pengelolanya. Dan mereka kenal banget, tahu, malah genah bisa menilai apakah para pengelola itu bakal bisa jejak apa enggak. Lah ada yang mantan koruptor loh. Rakyat aja ya ketar-ketir tuh. Dipimpin sama Pak Rosan yang juga Menteri Investasi. Ketua pengawasnya ada Pak Erick Thohir, Menteri BUMN sama Ketua Umum PSSI. Wakil ketuanya pengawas Danantara ada Mulyaman Hadad, bekas Ketua OJK. Sama Deputi Bank Indonesia Holding Investasi, dipegang Pak Pandu Sahrir. Ini keponakan Opung Luhut yang pengusaha. Untungnya belum punya jabatan di pemerintahan. Dan terakhir, untuk holding operasional ada Pak Dodi Oskaria yang juga merangkap Wakil Menteri BUMN. Dilihat dari susunan pengelola saja, Danantara ini terkesan tidak serius, ngasal. Penting jedul saya itu loh. Lihat nama-nama tadi, siapa kepala Danantara, siapa pengawas? Apa mungkin jeruk minum jeruk? Menteri ngawasi menteri, logikanya gimana cara gitu? Dan 7 BUMN yang masuk pengelolaan Danantara kan di kementeriannya di bawah Pak Erick. Kalau ketemu di Danantara mereka diawasi Pak Erick, piye nek ngono kuwi? Rakyat ini harus paham, harus ngerti. Ini milik rakyat, milik negara, milik bangsa loh. Kalau dikelola nggak serius, yang rugi siapa? Rakyat lagi. Sementara wakil Pak Erick di kementerian itu megang holding operasional. Orang ngeluh bayangin cara kerja mereka itu. Dan buat membuktikan kekhawatiran dua mantan presiden ini serius apa enggak, Begawan melakukan ini pelacaan. Salah duanya ya adalah apakah sudah ada daftar struktur pengelola Danantara yang komplit. Hingga 2 minggu dari launching, gak nemu ini struktur lengkap pengelola sampai misal ketua atau kepala bidang, divisi atau departemen di tiap holdingnya belum ada. Yang kedua, WhatsApp Danantara ya memang sudah aneh, kok isinya cover tok. Istilahnya pada buku itu adanya sampul tok itu. Dalamnya nggak ada. Tak klik tombol menu gak iso proses. Wah ini Pak Prabowo ngajak gojekan tenan. Masa lembaga sing bakal ngelola duit 14.000 triliun loh nyepaki website wae kotongan kaya tuku bakso tanpa godhong. Tanpa sawi. Yang ginian ini makin memperlihatkan kepala negara kita ini gak mudeng bagaimana memanajemen pemerintahan. Sepertinya Pak Prabowo gak ngerti, gak paham gimana cara presiden bekerja ini. Ini saya ngeritik, bukan menuding, bukan melecehkan. Supaya Pak Prabowo belajar lagi, memahami apa yang akan dilakukan. Yang ada di dalam pikirannya, penting peresmian presiden sedang dilakukan. Bila perlu setahun full, kan repot. Bentino peresmian terus lah.
Nah, mulai lembaga keuangan, bank emas, bank kontan sampai bangkrut. Ya, dilakoni. Terus make pabrik biting nanti akhirnya atau pabrik lidi. Gimana Pak Prabowo? Bahwa yang sudah diresmikan atau diluncurkan, rungin apa-apa nih. Gimana? Mungkin dipikir, urusan buri itu yang penting resmi dulu. Jangan gitu Pak. Rakyat ini butuh kepastian dalam menjalankan kepemerintahan Pak Prabowo ini. Ibarat kita ini grand opening, warung, toko, kantor atau produk. Wes penting mlaku sik. Direkam terus diviralkan yang medsos bahwa warung, toko, kantor atau produk yang diluncurkan urung iso mlaku. Ya enggak dikakas. Yang penting diresmikan dulu. Nah, bisa jadi nih. Dua mantan presiden, Pak BY dan Pak Jokowi ya juga tahu seperti ini. Soal kenyataan yang ada. Kasus nyatane apa tentang Danantara dia paham dan tahu. Lo beneran siap apa mau gagah gandok ini. Gusok ketok nek nyambut gawe biar tampak di mata rakyat. Wah, ini presiden kita terginas, tangkas, gerak cepat. Tapi berbahaya ini Danantara ini kalau tidak dikelola dengan serius, dengan SDM yang cukup tangkas, terengginas, kredibilitas, jujur yang penting. Tidak punya pikiran untuk ngerampok uang rakyat. 14.000 triliun, hati-hati. Nek Begawan tinggal di Jakarta, alamat Danantara di WhatsApp itu so tak datangi. Tak lihat, malah tak rekam bisa ini. Apakah sudah ada aktivitas atau belum? Atau jangan-jangan papan nama Danantara saja belum pasang ini di alamat yang tertera ini. Ini loh bukti. Ngurus negara kayak kita ngurus dapur. Gampang kok, gampang. Nanti gampang lah. Urusan carry. Nanti akan kita, ya, saya mau gimana. Ya. Nyatanya ya nggak ada. Hati-hati loh Pak, ini uang negara. Kita para rakyat. Warganya Pak Prabowo ini. Nyelempet ke uang 50.000 sampai 100.000 biar gak ketahuan istri aja mumpet kok. Itu menunjukkan setidaknya punya kita loh. Sehingga uang seberapa pun diiman-iman bener loh. Kok Pak Prabowo mempercayakan belasan ribu triliun kayak mempercayakan bandane baik. Percaya pada orang lain itu baik, tetapi percaya duit rakyat negara untuk dikelola oleh orang lain tanpa ada sedikit pun rasa khawatir. Itu jelas sembrono. Sembrono Pak. Ibarat di rumah kita sudah punya sopir. Tugas utamanya nganter jemput dua anak kita yang masih sekolah. Ini misalnya. Lalu waktu kita punya usaha rumah makan, si sopir tadi kita tambahi tugas buat jadi kasir di rumah makan. Kira-kira sikap begitu itu bener nggak? Teledor atau membahayakan nggak? Nah, di contoh tadi, risikonya kan keuangan rumah makan terancam aut-autan. Atau mungkin anaknya yang telah dijemput, ya paling itu. Lah di Danantara gimana dengan yang di Pasraya serta anggaran tembus tekan 14.000 triliun ini? Ini nenek sing goblok kita sebagai rakyat. Kita ini sing tolol. Atau yang ngasih kepercayaan pada mereka. Ya nggak tahu. Lu para pengelola Danantara melihat yang begituan, mosok Pak BY dan Pak Jokowi manut pasrah wae. Ya mikir-mikir. Makanya keduanya sama-sama nyebut agar tata kelola Danantara ya mesti beneran profesional. Nek enggak, ngalamat mereka katut keseret kasus. Kira-kira ya iso ngono. Lah sementara ini kita jadi rakyat hanya bisa nonton bedebah-bedebah itu berebutan uang hasil pajak dari kita. Iya akhirnya cuma ajur. Korupsi di mana-mana dan tembus selalu dengan angka triliunan rupiah. Rakyat semakin rekoso, semakin gerantes untuk mempertahankan hidup. Ini pesan Begawan untuk para pejabat, khususnya kepada Pak Prabowo, untuk berhati-hati mengelola Danantara. Salam Begawan, salam mengumpul. Jangan lupa subscribe. Dadah.